Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Anggreni, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas B, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Herpioki Predikta MHI. Baik, di sini saya akan membahas apa itu bangunan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dikategorikan sebagai defini law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita memperhatikan pengertian di atas, menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologinya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejak Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagai telah dijelaskan Allah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah. SWT konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Indonesia. Sifat nomokrasi negara Indonesia menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintah. Peraturan suci seperti secara memiliki karakter supratual dan yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara, dan supremasi hukum suci berasal dari kehendakan Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kahduri, warga negara Indonesia adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah SAW. Tidak diterapkan oleh manusia hukum suci seperti itu adalah pasti benar, dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SAW telah mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dan menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya, karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relasi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun kita lebih jauh membahas persoalan tersebut terlebih dahulu. Sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologis hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksi living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwenang Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Dan yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Dan yang kelima, bersifat rasional yang mencapai efisiensi
kewajaran, rasional, kaidah, dan nilai. Dan yang kelima, respon terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kewajiban hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak sama mata terjadi di Indonesia, tetapi menjadi pula di negara-negara berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicangkup, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegakan hukum untuk menjelaskannya. Baik, sekian, terima kasih.